Halo semuanya, saya akan membawa materi tentang sistem pernafasan. Sebelum masuk ke materi, kita akan mengetahui kompetensi dasar dan materi pembelajaran. Hari ini saya akan membahas tentang sistem pernafasan manusia. Yang pertama, kita akan membahas tentang proses pernafasan pada manusia. Pernafasan pada manusia adalah proses masuknya gas oksigen ke dalam tubuh kita dan diproses di paru-paru. Kemudian dikeluarkannya gas karbon dioksida setelah proses di dalam paru-paru selesai. Atau secara sederhana, pernafasan pada manusia adalah kegiatan menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Dalam proses pernafasan, kita memerlukan alat pernafasan. Alat-alat pernafasan ini bisa kita singkat dengan hiteru, hi, hidung, t, tenggorokan, ru, paru-paru, hi, hidung. Perjalanan udara memasuki paru-paru dimulai ketika udara melewati hidung. Di lubang hidung, udara disaring oleh rambut-rambut halus. T, tenggorokan. Setelah melalui rongga hidung, udara akan melewati tenggorokan sebelum menuju paru-paru. Di tenggorokan udara melewati 3 saluran, yaitu faring, laring, dan trakea. Ru, paru-paru. Setelah di tenggorokan, udara akan menuju paru-paru. Namun sebelum diproses di paru-paru, udara akan melewati saluran yang bercabang 2. Kedua cabang tersebut dinamakan bronkus. Setiap bronkus terhubung dengan paru-paru sebelah kanan dan sebelah kiri. Bronkus bercabang-cabang lagi. Cabang yang lebih kecil disebut dengan bronkiolus. Bronkiolus bermuara pada alveolus. Alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran gas karbon dioksida dan uap air dengan oksigen. Setiap kamu bernafas, udara segar yang mengandung oksigen masuk ke paru-paru. Oksigen itu kemudian akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Dan di saat yang bersamaan, karbon dioksida dikeluarkan dari dalam tubuh melalui paru-paru. Fase pernafasan pada manusia terbagi menjadi 2 jenis, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Fase inspirasi adalah proses ketika udara masuk ke dalam saluran pernafasan. Inspirasi terjadi saat kita menghirup udara. Fase ekspirasi adalah proses ketika udara keluar dari saluran pernafasan. Ekspirasi terjadi saat kita menghembuskan nafas atau mengeluarkan udara dari paru-paru kita. Pernafasan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Pernafasan dada mempunyai proses seperti berikut ini. Inspirasi terjadi ketika otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk akan terangkat dan rongga dada membesar. Tekanan udara dalam rongga dada menurun, sehingga terjadi aliran udara dari lingkungan ke dalam saluran pernafasan. Ekspirasi terjadi ketika otot antar tulang rusuk mengendur atau disebut relaksasi, yang menyebabkan pengecilnya rongga dada. Pernafasan perut. Selama inspirasi, otot diafragma berkontraksi sehingga posisi permukaan diafragma menjadi mendatar. Akibatnya volume rongga dada dan paru-paru membesar. Sebaliknya, selama ekspirasi, otot diafragma mengalami relaksasi sehingga menyebabkan posisi permukaan diafragma menjadi melengkung ke atas. Akibatnya, volume rongga dada dan rongga paru-paru menjadi mengecil. Gangguan alat pernafasan dapat terjadi karena debu, asap, bau tak sedap, dan kuman penyakit. Penyakit yang menyerang alat pernafasan manusia antara lain influenza, flu burung, dan TBC paru-paru.